الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa berupaya dan berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terasa kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Karena hari ini kita sudah di tanggal 20 bulan Sya'ban, artinya 10 hari lagi kita akan memasuki bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan. Maka ada pertanyaan besar buat kita bersama-sama, apa yang sudah kita siapkan untuk menjumpai Ramadan yang 10 hari lagi akan mendatangi kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karenanya di kesempatan yang penuh barakah ini saya ingin mengajak kepada saya pribadi dan para jamaah, mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan yang mulia, bulan Ramadan. Sejenak kita tinggalkan hiruk pikuk pesta demokrasi kita, biar mereka yang mempunyai wewenang untuk mengawal suara dan sekaligus juga mudah-mudahan Allah berikan kemudahan mendapati pemimpin bangsa ini, pemimpin yang kemudian senantiasa berbuat kebaikan untuk bangsa dan negara ini dan sekaligus juga untuk rakyatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang saum atau Ramadan, amalan yang utama adalah siang puasa, maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, ketika kita melakukan sebuah amal perbuatan, maka yang harus pertama kali kita ketahui adalah tujuannya adalah apa. Untuk apa kita melaksanakan puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lain itu. Ketika kita sudah mengetahui bersama-sama tujuan dari puasa yang sudah termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita sudah tahu kalau dari puasa itu adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui tujuan dari puasa itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian barangkali dalam benak kita akan bertanya, kenapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Muslimin rahimakumullah, tentunya
Ketika dalam benak kita ada pikiran, kemudian ada pertanyaan, kenapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita temukan jawabannya. Bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba ditentukan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya, tapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum shu'aba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ayat ini menegaskan kepada kita di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 bahwa kemuliaan seorang hamba ditentukan oleh ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita inginkan adalah menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hamba yang mulia ini yang mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan inilah yang ingin kita capai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan hidupnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksubun. Surat yang ke-7, surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Jikalau penduduk sebuah negeri amanu wattaqaw, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Allah akan berikan mereka keberkahan dari langit dan bumi. Ini yang ingin kita capai, kehidupan kita adalah kehidupan yang berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjalani hidup dengan keberkahan lainnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bertakwa kehidupannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di surat At-Talaq. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, persoalan kehidupannya akan diberikan jalan keluar, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini kehidupan orang yang bertakwa di muka bumi. Ini yang kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap selesai kita menjalankan salat, kita doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-201. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sebagian di antara mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rabbana atina fid dunya hasanah, mengharapkan kehidupannya adalah kehidupan yang baik, wa fil akhirati hasanah, bukan hanya di dunia, kelak juga di akhirat dia juga mengharapkan kehidupan yang baik. Wa qina adzabannar, dan dijauhkan dari api neraka. Oleh karenanya, bukan hanya kehidupan di dunia yang diberikan kemudahan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bertakwa juga akan menghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladheena ittaqaw 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil 'ibad. Ali Imran ayat yang ke-15. Katakanlah Muhammad, a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum, maukah aku tunjukkan yang lebih baik dari demikian? Apa itu kata? Demikian itu adalah dunia dan seisinya.
lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Wa azwajun mutahharah, ada pasangan yang senantiasa disucikan. Wa ridwanun minallah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad. Allah Maha mengetahui siapa hamba-hambanya yang bertakwa. Muslimin rahmatullah. Ini yang kita harapkan kelak akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Bersekarang kepada antum-antum yang Allah sediakan surga yang luasnya antara langit dan bumi. Lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ketika kita sudah mengetahui tujuan dari Ramadan adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa, kemudian ada natijah, ada hasil yang kita inginkan, yaitu keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, maka selanjutnya kita akan mengetahui, ketika kita sudah tahu kita berharap menjadi orang-orang yang bertakwa, maka kita harus yang kedua adalah kita harus mengetahui indikator-indikator orang yang bertakwa. Kalau kita sudah tahu tujuannya tetapi kita tidak tahu indikator-indikatornya, maka akan susah untuk mencapai tujuan itu. Indikator-indikator orang-orang yang bertakwa Allah sebutkan di dalam beberapa ayat di dalam surat Al-Quran. Kita ketahui di ayat ketiga dan keempat surat Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik bil akhirati hum yuqinun. Itu juga indikator, ciri tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-177. Laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib, walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al-mala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wabn as-sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqima as-salah wa atu az-zakah والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Allah tutup ayat ini dengan kalimat wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ini indikator tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang 134-135. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna bis-sarra wad-dharra wal kadhibina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini adalah indikator, tanda-tanda ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mengetahui indikator dan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, ini akan menjadi landasan sekaligus menjadi acuan. Indikator keberhasilan kita akan menjadi barometer keberhasilan kita akan melaksanakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang selanjutnya adalah bagaimana cara mencapai tujuan tadi agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, terutama selama bulan Ramadan. Ini yang hendaknya menjadikan perhatian kita bersama. Wahai muslimin rahimahullah, maka ada beberapa hal yang dilakukan oleh para sahabat, terutama di bulan-bulan menjelang Ramadan. Kita tahu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Mereka mempersiapkan menyambut bulan Ramadan itu bukan 1 bulan 2 bulan sebelum Ramadan, tapi 6 bulan sebelum Ramadan. Atau kalau kita hitung dengan kalender Hijriah, mulai dari Rabiul Awal itu mereka sudah mengingat untuk mempersiapkan bulan Ramadan. Puncaknya adalah ketika bulan Rajab, bulan Sya'ban, mereka betul-betul mempersiapkan. Maka ada sebagian ulama mengatakan bahwa bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyirami, bulan Ramadan adalah bulan panennya. Apa ini hasilnya? Apa yang disebutkan oleh ulama ini bahwa bulan Rajab adalah bulan menanam, maka di bulan Rajab itu kita mempersiapkan amal-amal yang akan kita lakukan selama Ramadan. Kita mulai dari berbanyak puasa. Di bulan Rajab sudah mulai berbanyak puasa, kemudian memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak tilawah Al-Quran, bukan hanya tilawahnya, kemudian juga mempelajari Al-Quran. Kemudian memperbanyak sholat malam dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikerjakan ketika bulan Rajab. Ketika di bulan Sya'ban, di mana mereka berpendapat bahwa di saat-saat itu kita menyirami, maka di situ amalan-amalan yang sudah amalan utama yang dilakukan di bulan Rajab itu selama bulan Sya'ban ini ditingkatkan dan istiqomah. Tilawahnya terus kemudian ditingkatkan. Mulai juga biasanya bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak melaksanakan puasa sunnah adalah di bulan Sya'ban. Kemudian juga sedekahnya ditingkatkan. Bahkan ada sebagian yang berpendapat bahwa di bulan Sya'ban itu para sahabat dulu melakukan atau membayar zakatnya karena dalam rangka sekaligus untuk memberikan kemudahan para fakir miskin ketika menjalani Ramadan, mereka tersedia bahan makanan untuk berbuka dan bersahur. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, ini yang dilakukan oleh para sahabat, para ulama, salafus saleh. Di bulan Sya'ban memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sebagian berpendapat bahwa turunan ayat yang ke-56 surat Al-Ahzab itu ada di bulan Sya'ban. Sebagaimana yang kita pahami bersama, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini yang menjadi dasar mereka di bulan Sya'ban memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayat ini turun di bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, inilah aktivitas yang dijalankan untuk menyambut bulan Ramadan. Oleh karenanya, mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan dengan segala aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ighfir rabbi warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin rahimakumullah. Di khutbah yang kedua sedikit saya tambahkan bagaimana agar kita senantiasa terjaga semangat kita, spirit kita selama Ramadan. Ada tiga tips yang saya sampaikan di kesempatan ini. Mari kita landasi ibadah puasa kita itu dengan rasa keikhlasan, ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau puasa kita dilandasi rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul, maka kita akan berusaha dengan semaksimal mungkin. Ibadah itu adalah ibadah yang terbaik untuk orang atau kepada hal-hal yang kita cintai. Yang kedua, agar kita senantiasa terjaga, maka hendaknya dalam diri kita tanamkan bahwa barangkali Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir, sehingga kita berusaha bahwa Ramadan ini adalah bekal terbaik kita untuk kehidupan setelah kematian, sehingga kita berusaha untuk semaksimal mungkin memanfaatkan waktu sebelum ajal menjemput kita dengan ibadah Ramadan yang terbaik di tahun ini. Kemudian yang terakhir, mari jadikan kita senantiasa dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selama Ramadan diberikan istiqomah untuk menjalankan aktivitas ibadah, minta kepada Allah agar dikuatkan untuk melakukan ibadah-ibadah, dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puncaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar kita dijadikan orang-orang yang bertakwa di sisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita memohon munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم أفرح علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.